Dan ini di samping, di sebelah rumah. Alhamdulillah ini tanaman anggrek ada lalat. Lalat ini pasti bau POC nih. Dia mencium aroma-aroma POC. Beberapa tanaman hias saya juga alhamdulillah mudah-mudahan tetap ini ya tumbuh baik, karena kemarin itu kan hujan. Dan ini baru saya belajar nanam anggrek teman-teman. Ini seedling, saya beli anggrek seedling ini yang jenis keriting ya, dendrokeriting. Ini hari itu sudah hampir mati ya, harusnya ini temennya itu yang sudah sebesar ini teman-teman, yang sebesar ini, yang di sana lagi tuh udah lumayan besar. Tapi ini tuh kemarin sempat ini busuk, dan awalnya saya taruh di pot dan dia busuk, dan ini alhamdulillah saya tempel di pakis. Dia sudah mulai tumbuh tunas baru, insya Allah bisa ini ya, nanti kedepannya terus sehat. Dan yang ini juga saya pindahkan. Ini awalnya kemarin di teras, tapi karena cukup panas ternyata di teras, kena matahari pagi tuh lumayan ini ya, kelembabannya kurang. Jadi saya pindahkan ini di sekitaran di bawah pohon. Ini kemarin kena cat waktu ngecat teras, sayang sekali tapi nggak apa-apa, karena ini pakai campurannya air ya catnya, jadi insya Allah baik-baik aja. Ini belum kelihatan ini ya bunganya, tapi kayaknya sudah ini daun terakhir sih, sudah tutup daun. Mudah-mudahan nanti keluar bakal ini ya speknya ya. Saya lagi ini teman-teman belajar untuk menanam anggrek, belajar merawat anggrek, mudah-mudahan bisa. Ini sudah muncul lagi tunas baru, dan akarnya juga kelihatan di situ mulai tumbuh ya, akarnya bagus. Padahal musim hujan kemarin itu sering sekali ya hujannya, dan saya nggak kasih fungi ataupun ini, mudah-mudahan tetap sehat. Ini anggrek larat juga sudah mulai tumbuh akarnya di dalam. Jadi selain suka dengan nanam sayur, saya juga suka dengan menanam hias teman-teman. Dan anggrek ini tanaman dari dulu saya suka, tapi anggrek itu ini ya butuh menurut saya tuh belajarnya itu nggak cuman 1 hari 2 hari, tapi berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, karena benar-benar menyesuaikan dengan tempat tinggal kita. Selain kita harus mengenal jenis anggrek tersebut ya, tapi kita harus menyesuaikan dengan tempat tinggal kita juga. Ini tadi rencananya saya mau pindahin ini cabai katokon, ada 3-4 pohon yang saya mau pindahin ke sebelah timur, karena di sini bakalan banyak nanti insya Allah. Maksudnya ini ya, tanaman hias itu kan lebih banyak di sini, jadi cabenya mau pindah. Selain nggak ada matahari pagi, cabenya mau pindahin ke sebelah timur supaya kena matahari pagi. Kalau di sebelah sini cenderungnya matahari sore dan banyak tanaman hias. Biasa kalau tanaman hias itu saya sering semprot gandasil daun teman-teman. Jadi sayang nanti kalau tanaman buahnya dan sayurnya kena ini ya, obat kimia. Jadi kalau tanaman sayur saya hanya pakai POC teman-teman, yang
seperti ini kailan kemarin di teras dalam ya yang nggak kena hujan. Sekarang saya sudah pindahin di samping ini di teras luar, jadi kena apa ya, terpaan hujan angin ya. Kalau ini ya sudah mulai kelihatan segar-segar, meskipun nggak terlalu ini sih suburnya kayaknya belum terlalu ya, tapi sudah mulai segar. Nah teman-teman, kalau saya ngambil gambar atau video di sebelah sini memang kadang backsoundnya itu suara ayam ya teman-teman, tapi bukan ayam saya, itu ayam dari tetangga teman-teman yang kebetulan letaknya itu ini ya, di belakang rumah saya, jadi suaranya sangat-sangat peka. Beda di sebelah timur itu nggak ada di belakang rumah. Jadi kalau pagi sering ke sebelah sini karena sering ada bekicot teman-teman, sambil nyiram sambil patroli ya teman-teman. Beberapa tanaman ini kemarin saya coba nyetek ketapang emas atau ketapang apa ya, kayaknya ini udah mulai tumbuh. Ini teman-teman ada tunas daunnya dengan jadi ini saya tanam ketapang ini. Kalau dari teman-teman, maksudnya dari saran ya, kemarin itu sengaja nanam ketapang ini karena katanya itu nggak bisa besar teman-teman, tapi ternyata waktu nanam di tempat saya loh baru beberapa bulan, mungkin 1 tahun atau 1 tahun lebih lah, wah kok sampai sebesar ini ya. Dan ini rimbun sekali daunnya, itu sering saya ujungnya itu saya potong karena kalau nggak sampai di atas ya, nanti kalau di atas susah ngembaliinnya, mumpung masih bisa manjat sebatas itu, jadi itu saya potong aja, sudah mulai rimbun. Dan ini nanti kalau pohonnya dipotong jadi sudah kayaknya tanaman baru karena dia belum berbiji, belum berbuah tanamannya. Jadi ini saya setek, mudah-mudahan berhasil, tapi kayaknya belum berakar ya, ini karena musim hujan, jadi sepertinya lebih mudah untuk nyetek ya, dan dia kan di bawah pohon jadi ternaungi. Itu cuman saya tancep-tancepin aja di polybag teman-teman. Dan ini anggrek yang saya ini ya, saya harapkan untuk tumbuh keki, tapi nggak tahu, ini sepertinya tumbuh tunas. Insya Allah berharap banget untuk numbuh, karena habis bunga itu kemarin dia nggak numbuh tunas. Ini dia teman-teman, kayaknya ini sudah mulai tumbuh ya. Ini aku tancepin, ini medianya itu ada sekam bakar ya, jadi cukup lembab, jadi dia bisa tunas. Jadi kalau ada batang anggrek begini dibiarin aja, mudah-mudahan nanti bisa tumbuh keki baru, tumbuh bakal tanaman baru dari si anggrek. Masih berantakan, mudah-mudahan nanti bisa bikin tempat yang lebih rapi ya di sini. Ini kemarin dapat mawar itu, supaya rajin berbunga itu harus sering dipangkas ya. Jadi selesai berbunga harus dipangkas supaya nanti tumbuh tunas baru dan bawa bunga. Jadi ini dipangkas, pangkasan yang ujung-ujungnya saya tanam teman-teman. Ini cukup banyak dan saya tanam ini karena medianya saya pakai tanah liat. Jadi saya campur nih, saya gabung-gabung satu polybag, ada yang 5, ada yang 4. Insya Allah nanti banyak macamnya yang tumbuh, karena kemarin dikasih juga ada beberapa macam. Ini saya tanam di media tanamnya itu tanah liat teman-teman, karena belajar saya kalau nanam mawar itu media tanamnya itu harus apa ya, kayak dia megangin gitu teman-teman.
jadi nggak mudah goyang, nggak mudah ini ya, harus padat. Nah, saya pernah nanam dengan media tanam yang seperti nanam sayur gitulah, gampangannya yang nggak poros-poros banget, tapi seperti ini ya. Ini media tanam untuk Kamboja Jepang, anggaplah nggak terlalu padat tapi masih subur begitu. Nah, dia tumbuh tunas teman-teman, tapi kalau kita goyang atau kita senggol terus dia rubuh, itu kadang tunasnya itu lama-lama layu. Nah, kalau kita lihat beberapa tutorial mungkin ada yang menggunakan kentang ya teman-teman. Sebenarnya kalau menurut saya itu kentang cuman buat pegangan si stekannya itu, batang steknya. Nah, saya coba ini, saya nanam pakai tanah liat karena di sekitaran saya tanahnya kan tanah timbunan, yang ada itu tanah sawah yang di samping kolam itu tanahnya cenderung lengket seperti ini. Jadi saya kalau nanam mawar itu seperti ini, pakai tanah liat teman-teman. Dan alhamdulillah sering berhasilnya. Jadi udah nanam cuman ditancepin aja begini, udah dibiarin, insya Allah nanti akan tumbuh tunas baru. Dan yang untuk mawar putih ini memang lebih dahulu saya tanam ya, yang ini baru kemudian setelah yang di gelas, awalnya saya nanam di gelas, kemudian saya nanam di polybag. Dan ini yang di polybag juga sudah mulai kelihatan, insya Allah mulai tumbuh, bakal tunas-tunasnya. Nah, seperti ini cara saya menanam tanaman mawar ya teman-teman. Masih di tanaman cabai, kemarin banyak banget kena kutu putih. Saya siram pakai ini teman-teman, sunlight itu, cairan cuci piring. Ini sudah mulai berkurang meskipun masih ada ya. Dan ini buahnya, cabenya. Saya mau lihat di sebelah sana teman-teman. Kemarin itu ada tanaman Kamboja Jepang yang sudah berbuah. Nah, seperti ini. Mungkin kalau dilihat hanya sansevieria biasa ya, tapi saya suka dengan bentuknya yang ini ya, besar seperti ini. Dan ini juga baru dulu saya beli 2 pot, sekarang sudah cepat sekali berkembang biak teman-teman. Nah, ini anthurium yang saya letakkan di bawah pohon, cenderung sepertinya dia suka sekali di bawah pohon karena terkena hujan langsung dan agak teduh. Yang di sebelah sini udah mulai agak kuning ya karena dia terkena panas. Naungannya, daun udah nggak ada. Bunga kenanga. Nah, ini dia teman-teman, ternyata buahnya sudah pecah. Sudah pecah ini buahnya. Ini ada 2, banyak banget. Nanti coba mau ditanam. Nah, ini di sela-selanya ini saya ambil dari sebelah kemarin ya, di sebelah timur bunganya. Ini tumbuh sambiloto teman-teman, bercampur dengan sambiloto. Ini buah lagi di sebelah situ juga. Jadi memang tempatnya masih berantakan, mudah-mudahan bisa nanti merapikan. Nah, ini anggrek juga. Ini tanaman sawo, ini kayaknya nanti bakalan besar karena ini tumbuh dari biji. Anggrek lagi. Nah, ini dia teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu video
mengatur kebun tanaman hias, meskipun baru sedikit ya teman-teman, sedikit tanaman dan beberapa jenisnya, masih pengen nambah lagi tentunya ya teman-teman. Bunga kenanga, ini rambutan, oh ya, tanaman anggrek bulan, dan ini saya tempel ya. Jadi kalau mulai bermasalah, ini salah satu alternatif buat ngobatin teman-teman, anggrek ya. Ditempel-tempel aja di pakis atau di pohon, diteduhkan di tanaman atau di pepohonan ya. Insya Allah nanti bisa tumbuh sehat. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga sudah berbuah. Banyak sih yang berbuah ya.